Setelah membahas contoh kasus, mari kita mulai di materi yang pertama. Kita akan mulai dengan prinsip desain antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX. Terdapat beberapa prinsip-prinsip UI UX, yaitu kejelasan atau clarity, konsistensi atau consistency, hierarki visual atau visual hierarchy, responsive atau responsiveness, aksesibilitas atau accessibility, sederhana atau simplicity, umpan balik atau feedback, gamifikasi atau gamification, empati pengguna atau user empathy, dan desain berorientasi tugas atau task oriented design. Yang pertama, mari kita bahas kejelasan atau clarity. Prinsip ini adalah prinsip di mana antarmuka harus mudah dipahami tanpa kebingungan untuk memastikan penggunanya tahu apa yang harus dilakukan pada setiap tahapnya. Mari kita masuk ke contoh. Contoh yang kita ambil adalah Gojek, di mana aplikasi Gojek memiliki ikon yang jelas untuk layanan seperti GoRide, GoFood, dan GoPay. Informasi harga, waktu, dan lokasi juga ditampilkan dengan ringkas dan mudah dipahami. Prinsip yang selanjutnya adalah konsistensi. Desain dan fungsi harus seragam di seluruh elemen aplikasi, sehingga penggunanya dapat dengan mudah memprediksi cara kerja fiturnya. Hal ini diterapkan dalam Tokopedia, di mana penggunaan warna hijau sebagai elemen utama digunakan di seluruh halaman aplikasi. Navigasi pun seperti tab kategori, keranjang, dan akun selalu berada di tempat yang sama untuk memudahkan penggunanya bisa menemukan di mana untuk mengakses produk-produk mereka. Selanjutnya ada hierarki visual. Elemen-elemen seperti tombol, teks, atau gambar harus ditunjukkan dengan baik untuk menarik perhatian penggunanya. Contohnya ada pada Bukalapak, di mana penempatan promosi selalu di bagian atas menggunakan warna yang mencolok seperti merah atau oranye. Gambar produk pun yang lebih besar dan teks harga yang diperbesar juga membantu pengguna untuk bisa memutuskan membeli atau tidak dalam waktu yang cepat. Prinsip yang selanjutnya adalah responsive atau responsiveness. Desain harus menyesuaikan dengan berbagai perangkat dan ukuran layar tanpa kehilangan fungsinya atau estetikanya. Traveloka menerapkan ini dengan memastikan bahwa tata letak mereka responsif untuk perangkat ponsel dan tablet untuk memastikan pengalaman pemesanan tiket yang mulus. Lalu ada pula fitur scrollable tab pada kategori tiket, hotel, dan promo yang menyesuaikan dengan layar penggunanya. Selanjutnya ada aksesibilitas. Antarmuka harus dapat digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan fisik. Contohnya ada pada Shopee, di mana kontras warna yang tinggi pada elemen teks dan tombol memudahkan mereka yang memiliki gangguan penglihatan. Selain itu ada pula opsi bahasa, seperti bahasa Indonesia, dan dukungan fitur teks untuk promosi. Selanjutnya ada sederhana atau kesederhanaan atau simplicity. Desain harus mengutamakan fungsi, tanpa harus menambahkan elemen-elemen yang tidak perlu, sehingga mudah digunakan oleh pengguna. Contohnya ada pada OVO, di mana proses pengisian saldo dan pembayaran dirancang dalam beberapa langkah sederhana dengan antarmuka yang minimalis. Tombol pembayaran utama pun dalam aplikasi OVO langsung tersedia di halaman awal aplikasi. Salah satu prinsip yang cukup penting adalah umpan balik atau feedback, di mana pengguna membutuhkan respon langsung dari aplikasi atas tindakan yang mereka lakukan untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Contohnya ada pada Grab, di mana notifikasi langsung muncul seperti pemberitahuan bahwa driver sedang menuju lokasi. Selain itu ada pula animasi kecil saat pesanan dikonfirmasi, sehingga memberikan rasa kepastian kepada penggunanya. Fitur yang selanjutnya adalah gamifikasi atau integrasi elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan penggunanya. Shopee melakukan gamifikasi melalui fitur seperti Shopee Games dan Koin Shopee, di mana Shopee memberikan insentif tambahan bagi pengguna untuk berbelanja. Elemen gamifikasi ini membuat pengalaman belanja lebih menarik. Prinsip yang selanjutnya adalah empati pengguna atau user empathy, di mana prinsip ini digunakan untuk memahami kebutuhan, kebiasaan, dan harapan dari penggunanya. Ruang Guru menerapkan prinsip ini dengan merancang navigasi yang sederhana dengan fokus pada akses video pembelajaran. Selain itu, Ruang Guru juga menggunakan visual seperti animasi atau ilustrasi untuk membuat materi lebih menarik bagi siswa. Selain itu, Ruang Guru juga menggunakan visual seperti animasi atau ilustrasi untuk membuat materi lebih menarik bagi siswa. Lalu prinsip yang terakhir adalah desain berorientasi tugas atau task oriented design. Task oriented design membantu pengguna untuk menyelesaikan tugas mereka dengan cepat dan efisien. Contohnya ada pada Bluebird App, di mana proses pemesanan taksi dirancang secara intuitif dengan fitur seperti deteksi lokasi otomatis dan estimasi biaya perjalanan. Contohnya ada pada Bluebird App, di mana proses pemesanan taksi dirancang dengan intuitif. Selain itu, ada pula fitur seperti deteksi lokasi otomatis dan estimasi biaya perjalanan. Selain itu, ada fitur favorit untuk menyimpan alamat yang sering digunakan, sehingga mempercepat proses pemesanan berikutnya.